wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita sudah sampai ke minggu 10 ya. 10. Tapi ini materi yang saya bawakan, ini saya recap saja, mengulang materi minggu ke-8 ya. Daripada materinya dipercepat ya, materinya dipercepat tapi kalian nggak nangkep poinnya, nggak dapat pembelajarannya, maka lebih baik saya jelaskan dari materi yang belum pernah saya jelaskan gitu ya. Itu tentang pengantar user interface di minggu ke-8. Perlu teman-teman ingat, jadi setelah UTS nanti sampai ke UAS, kita lebih banyak bekerja berkelompok dan langsung mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Kalau sebelum-sebelumnya ya, minggu pertama sampai ke-7, kita lebih terfokus kepada user experience. Sedangkan di sini nanti kita mix ya, both antara user interface dan user experience. Oke, sebagai pendahuluan, ya, user interface itu adalah bagian yang memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Ya, irisannya ada di sini. Ini keilmuan atau mata kuliah yang saat ini kalian pelajari, human computer interaction, itu ada di sini di tengah-tengah. Perancangan sendiri ya, bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sebuah bagian dari sistem itu dibentuk. Ada beberapa prinsip user interface yang harus dipahami dalam pembuatan sebuah user interface. Ya. Yang pertama ada kompatibilitas produk, kompatibilitas pengguna, ya, produk, transisi antar tugas, konsistensi, kebiasaan, kesederhanaan, manipulasi langsung, ya, ada kontrol, efektivitas, efisiensi, keamanan, kesesuaian fungsi, mudah dipelajari dan mudah diingat. Nanti tidak akan saya jelaskan keseluruhan, nanti silahkan dieksplorasi sendiri ya, di materi yang sudah saya jelaskan. Saya jelaskan beberapa poin penting saja yang ada di sini. Oke, yang pertama adalah kompatibilitas pengguna. Ada user A dengan satu kebutuhan khusus gitu ya. Kemudian ada user B dengan kebutuhan yang berbeda dengan user A. Kemudian desainer mencoba membuat sebuah interface, sebuah antarmuka, maka sudut pandang yang harus digunakan adalah sudut pandang user. Gitu. Susahnya menjadi seorang desainer atau tantangan ya, kalau saya lebih tepat katanya adalah tantangan sebagai desainer adalah melihat permasalahan dari sudut pandang user. User ini kalau bahasa yang umum atau terminologi yang kita pakai dalam HCI adalah persona. Melihat sebuah permasalahan dari sudut pandang si persona itu, gitu ya. Jadi ketika ada user A, kemudian ada user B, ya kita harus mampu menyesuaikan, gitu ya. Kira-kira apa hal-hal yang bisa diterima dan tidak bisa diterima oleh user A, begitu pula oleh user B. Kalau dua user ini memang sama-sama pemakai aplikasi kita. Kemudian yang kedua adalah kompatibilitas produk. Memungkinkan adanya perubahan antarmuka agar sistem menjadi lebih kompatibel bagi pengguna. Kompatibel di sini artinya cocok, fit, ya, match. Ya. Contoh yang paling gampang ketika kita berbicara tentang kompatibilitas produk ya. Misal kita membuat sebuah aplikasi dengan output atau pengguna berbagai macam device ya. Ada yang dibuka di handphone, dibuka di tablet gitu, di handphone yang kecil, di handphone yang besar. Maka produk yang kita buat itu haruslah kompatibel, artinya bisa dibuka dengan baik di berbagai macam device atau perangkat yang dimiliki oleh pengguna gitu ya. Jangan sampai misalnya di tahun 2020 ini masih mendesain menggunakan tabel manual gitu ya. Misalnya mendesain website masih
menggunakan tabel seperti di tahun 2000-an awal atau 90-an akhir gitu ya, masih manual seperti itu pasti tidak kompatibel dengan teknologi, dengan device yang ada sekarang. Itu pasti user akan kesulitan mengoperasikan aplikasi atau software tersebut. Gitu. Dan yang ketiga ada kompatibilitas transisi antar tugas. Jadi masing-masing tugas atau masing-masing fitur ya, kalau bahasa yang lebih gampang sebutnya fitur dalam satu aplikasi diharapkan kompatibel gitu ya. Artinya saling terintegrasi ya, satu task dengan task yang lain. Yang keempat adalah konsistensi ya, dalam membuat sebuah UI. Pastikan UI tersebut konsisten baik secara visual maupun secara penulisan, copywriting misalnya. Kalian membuat satu e-commerce, jangan menggunakan terminologi yang berbeda untuk satu action yang sama. Misal satu action kalian namai buy gitu ya, mau beli barang itu harus diklik tombol buy, kemudian di page lain kalian menulisnya purchase gitu ya. Walaupun dua hal ini adalah hal yang sama, tapi karena penulisannya berbeda, terminologi katanya berbeda, maka bisa membuat user bingung. Jadi ini dua hal yang berbeda atau dua hal yang sama. Jangan-jangan saya nggak mengklik dua hal yang berbeda karena penggunaan katanya berbeda. Gitu ya. Contoh lagi ya, kalian ada satu aplikasi, kemudian untuk keluar dari aplikasinya menggunakan kata exit, kemudian yang satunya, ternyata di dalam satu aplikasi itu ada dua term kata, satunya exit, satunya quit misalnya. Itu pasti juga akan membuat user bingung, dan itu yang disebut dengan tidak konsisten gitu ya. Jadi harus benar-benar dihindari. Kebiasaan ya, konsep terminologi pengaturan antarmuka harus merupakan sesuatu yang dapat dipahami dengan baik oleh user. Pentingnya melakukan riset persona di awal sebelum aplikasi itu dibuat, ya itu tujuannya untuk menghindari hal-hal seperti ini. Kita perlu tahu kebiasaan user. Kebiasaan itu apa artinya, aplikasi yang setiap hari mereka pakai itu kurang lebih seperti apa. Misalnya si user ini ternyata setiap hari mainnya Instagram dan Spotify gitu ya. Kalau kita ingin membuat aplikasi yang ingin menyasar persona tersebut, paling tidak kita harus mendekati aplikasi-aplikasi tersebut secara terminologi dan secara workflow misalnya, supaya user tidak belajar lagi dari nol, benar-benar belajar dari nol aplikasi tersebut. Kalau misalnya user harus belajar dari nol, maka kemungkinan untuk aplikasi ini dipakai dalam jangka waktu yang lama oleh user pasti kecil kemungkinannya, gitu ya. Karena butuh waktu dan belajar lagi. Lain halnya ketika aplikasi yang teman-teman buat nanti secara workflow tidak jauh berbeda dengan aplikasi yang sekarang sudah ada, gitu ya. Bahkan kalau bisa lebih mudah. Kesederhanaan ini, simplicity ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Tujuan dari simplicity ini atau minimalism atau simple itu adalah supaya user tidak terdistract atau tidak terganggu dengan hal-hal lain yang di luar konteks gitu ya. Misalnya konteksnya adalah misal kalian memakai Instagram gitu, ada fitur yang namanya page explore. Ya, page explore isinya feed yang sesuai dengan interest dan minat kalian di Instagram. Itu munculnya itu saja, sudah nggak ada lagi feature atau function lain dalam satu page itu. Jadi itu contoh kesederhanaan. Jadi memang fokusnya, tujuan dari dibuatnya page explore itu untuk melihat hal-hal di luar feed yang ada di home, tapi masih satu interest atau satu kesamaan kesukaannya. Contohnya seperti itu. Ini manipulasi langsung yang gampang kalian terima ya, kalau manipulasi langsung atau gampang dipahami itu adalah konsep what you see is what you get. Jadi
kalau teman-teman tahu ada aplikasi yang dipakai untuk merancang satu website secara instan, misalnya ya Wix.com atau Blogspot atau WordPress.com, itu menerapkan konsep ini, manipulasi langsung. Jadi apa yang kita lakukan di belakang layar itu memang yang benar-benar akan terlihat oleh user. Ya, jadi ketika membuat satu interface, maka usahakan di konsep seperti itu. Kontrol. Sistem selalu di bawah kontrol pengguna. Antarmuka harus mempunyai sarana untuk memungkinkan pengguna dapat menentukan di mana sebelumnya pengguna berada, sekarang berada di mana, kemudian mau kemana, dan pekerjaan apa yang dapat dibatalkan. Ini kalau teman-teman sudah mempelajari dengan benar ya, IA yang jadi UTS beberapa minggu yang lalu, itu tujuannya seperti ini ya. Information arsitektur itu untuk mengetahui kira-kira usernya ini ada di mana, kemudian saya harus kemana untuk melakukan satu goals atau satu task. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Tidak, Pak. Enggak ya? Oke. Untuk poin-poin lain, ya saya pilihkan saja beberapa yang esensial, yang penting. Nanti hal-hal yang lain misalnya belum sempat saya bahas, nanti bisa ditanyakan atau dieksplorasi sendiri ya. File ini kan bisa di-download di Classroom. Ini saya ambil beberapa poin, misalnya keamanan dalam penggunaan. Ya. Dalam membuat satu interface ini biasanya kesalahan yang umum ya, commonly mistake dilakukan oleh user designer, UI atau UX designer, itu memberikan satu preventif seperti ini. Misalnya satu user ini ingin melakukan suatu aktivitas yang berdampak besar terhadap satu flow. Misalnya ini ya, ingin menutup dokumen, pastikan ada dialog box konfirmasi seperti ini. Jadi apakah ingin menutup dokumen? Jawabannya bisa iya, tidak, atau dibatalkan. Karena kalau tidak ada konfirmasi, misalnya tidak sengaja terklik gitu ya, tahu-tahu dokumennya bubar, udah. Itu kan berbahaya sekali. Hal seperti ini yang kadang sering terlewat. Begitu juga untuk action lain, misalnya action menambahkan file atau menambahkan satu value gitu, melakukan edit, melakukan delete, itu pastikan ada proteksi seperti ini. Kalau saya menyebutnya ini proteksi dalam satu flow. Ini saya lewati saja. Nah, ini untuk tahapannya ya, dokumentasi rancangan. Mungkin beberapa mahasiswa yang sudah ikut di proyek pembuatan buku ini beberapa sudah memahami ya. Jadi dalam pembuatan rancangan, tahap yang harus dilalui pertama adalah paper sketching. Paper sketching ini menggambar di kertas atau langsung saya tunjukkan saja ya. Seperti ini, paper sketching ya, menggambar di kertas, kemudian ditentukan blok-blok yang ada di situ. Jadi ini apakah berupa menu, apakah window ini berisi deskripsi, kemudian berisi tombol untuk menuju halaman lain dan seterusnya. Tidak ada format baku dalam pembuatan paper sketching seperti ini. Jadi bebas-bebas saja mau dibuat seperti apa. Tapi yang perlu diingat bahwa membuat paper sketching ini tidak tiba-tiba ini keluar gambar gitu ya, atau tiba-tiba langsung gambar tangan, enggak. Proses seperti ini, gambaran seperti ini didapatkan dari UX designer biasanya. Jadi UX designer itu tugasnya melakukan suatu buah riset. Riset terhadap apa? Terhadap kebutuhan aplikasi, terhadap kebutuhan user, terhadap perilaku user,
terhadap banyak hal ya, device yang kebanyakan dipakai oleh user, teknologi yang nanti akan dipakai, impact-nya akan seperti apa, dan seterusnya. Intinya orang yang mikir gitu ya, mikir di balik satu aplikasi ini, goals atau visinya seperti apa, itu ada di UX designer. Baru dari UX designer ini menerjemahkan ke dalam paper sketching ini. Paper sketching bisa dikerjakan oleh UX designer, bisa dikerjakan oleh UI designer. Jadi informasi yang ada di sini adalah informasi hasil riset, hasil penelitian, hasil belajar, hasil observasi. Jadi tidak sembarang menempatkan blok layout dan sebagainya. Misalnya satu aplikasi dikembangkan by mobile platform gitu ya. Bentar. Maka UX designer harus benar-benar mempelajari kira-kira device yang banyak dipakai oleh usernya nanti seperti apa. Apakah device-nya ukurannya besar? Kalau ukurannya besar berarti ada batasan, ya, ada batasan user untuk menjangkau area-area tertentu dalam satu frame gitu. Berarti di area yang warna kuning ini misalnya susah untuk dijangkau. Maka warna kuning ini di sini adalah menu-menu yang jarang diakses oleh si user gitu ya. Sedangkan di area hijau dan hijau muda ini area-area yang relatif lebih gampang untuk dijangkau. Ya, contohnya, ini comfortable to reach. Ini lagi-lagi melihat si UX designer harus melihat kira-kira device yang dipakai apa. Kalau device yang dipakai lebih kecil, berarti area easy-nya itu lebih besar, ya, karena jangkauan jarinya juga lebih besar. Gitu ya. Kemudian harus dilihat lagi apakah dia right-handed atau kidal gitu ya. Kalau kidal berarti dia lebih banyak pakai misalnya menggunakan tangan kiri dan seterusnya. Ini ada banyak teori dan konsep untuk reachability figure seperti ini. Ini contohnya iPhone 4S gitu ya. iPhone 4S ini hampir semua areanya itu bisa dijangkau. Kecuali daerah yang memang merah nih ya, kecil-kecil ini memang lebih sulit. Tapi kecenderungan teknologi sekarang, handphone semakin lama ukurannya semakin membesar dan rasionya sudah berubah. Rasionya tidak 16:9 lagi, ada yang 18:9 dan seterusnya. Jadi lebih panjang. Tetapi layar yang besar ini tidak mengubah kemampuan user untuk menjangkau layar gitu ya. Kemampuan user untuk menjangkau layar ya segitu-gitu aja, segini. Apakah kalau HP-nya gede, jempolnya jadi ikutan gede kan enggak. Jadi kan jarinya tetap segini-gini aja. Ini yang menjadi tantangan UX designer untuk membuat sebuah aplikasi. Berarti menu-menu penting, menu-menu esensial, menu-menu utama itu harus berada di area hijau ini. Kalau misalnya menu utama yang penting sekali, misalnya sering diakses, berarti harus berada di tengah. Oke. Misalnya seperti itu. Tapi balik lagi, itu tergantung bagaimana si user UX designer ini melakukan riset terhadap satu produk. Sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, ini nanti ada banyak hal yang bisa dipelajari. Ya, ada relevansi, konsistensi tadi yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya, konsistensi, simplicity dan segala macam. Jadi sampai nanti berada di desain sistem. Apa itu desain sistem? Coba kita cari di internet definisi yang tepat untuk desain sistem. Ya, kalau menurut UXDesign.cc ini ya, design system ini adalah single source of truth which group all elements that will allow them to design, realize, and develop a product. Ya, jadi intinya ini adalah sebuah kerangka desain, ya, kerangka desain dalam sebuah apa namanya ya,
sebuah framework ya untuk satu perusahaan gitu ya. Ini saya contohkan kalau desain sistemnya misalnya Microsoft, yang paling gampang saja. Microsoft itu punya desain sistem atau punya framework design yang dinamakan dengan Fluent Design System. Fluent Design System ini sudah ada guideline-nya tersendiri ya. Jadi huruf yang dipakai itu apa, kemudian spacing antar kata atau antar karakter itu berapa dan seterusnya. Ya, sampai menghasilkan aplikasi yang seperti teman-teman pakai saat ini ya, entah di uh, tablet Windows ataupun di apa namanya Windows 10, Windows 10. Sampai ke icon aplikasi, misalnya icon aplikasinya Office yang baru kita lihat. Icon aplikasi Office yang baru kan bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi desain sistem ini tidak hanya menjadi standar pembuatan kerangka desain, tapi juga menggambarkan visi ya. Jadi ada value, ada nilai-nilai perusahaan di situ, dan nilai-nilai bisnis. Kenapa dibuatnya seperti ini? Nanti kalau teman-teman membaca secara detail, ada filosofi, ada cerita di balik setiap desain sistem itu. Kalau di Microsoft, filosofinya adalah kolaborasi. Ya. Microsoft yang terbaru sangat mengedepankan fitur cloud, ya. OneDrive-nya Microsoft, untuk kita bisa bekerja secara kolaboratif. Itu yang membuat ikonnya seperti terbentuk dari potongan-potongan apa namanya kotak gitu ya, atau potongan benda-benda seperti ini. Ada yang square, ada yang round seperti itu. Tapi semua kan saling terintegrasi. Itu melambangkan cloud system atau kolaborasi yang ada di Microsoft. Ini ada apa namanya ceritanya tersendiri ya di Medium. Kalau mau baca di Verge juga ada yang versi medianya. Tidak hanya Microsoft ya, ada Apple misalnya. Kalau Apple sendiri namanya Human Interface Guideline, dia tidak punya nama khusus ya. Nah, ini ada cerita di balik desain sistemnya, kenapa dibuatnya seperti ini, proses yang panjang ya, oleh tim UX, bagaimana membuat desain sistemnya Microsoft. Nah, ini kuncinya kan dari sini, Collective Open Source Design System. Artinya boleh dipakai oleh siapapun yang mengaplikasikan. Gitu. Oke, dari ditanyakan mungkin. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Sebelum nanti ke tugas ya. Kalau Apple sendiri namanya Human Interface Guideline. Ini sama kurang lebih dengan Apple, hanya saja secara secara pengemasan story dan filosofi ini menurut saya desain sistem yang terbaik ya, yang selama ini saya pakai gitu ya. Jadi desain sistem di sini sudah disiapkan ya, kalau Apple mau download untuk aplikasi apa, misalnya bikinnya di XD atau di Photoshop atau di Sketch gitu ya. Di sini sudah dipersiapkan masing-masing platform mau dibuat untuk apa, di iOS, ada yang di macOS, ada yang di Apple Watch atau di Apple TV misalnya. Ya, semua sudah dipersiapkan. Tapi yang membuat desain sistem ini keren menurut saya adalah cerita di balik desain sistemnya. Nah, di sini ada di bagian video, nanti dijelaskan filosofi penggunaan warna dan segala macamnya. Ada bahkan bagaimana Apple meredesign font yang ada sekarang ya. Nama fontnya adalah San Francisco. Di sini ada cerita tersendiri bagaimana proses perhitungan dan proses pembuatan font yang dipakai di semua perangkat Apple.
Dan Apple sendiri tahun sekali yang mengundang developers, mengundang desainer untuk berkumpul ya di Worldwide Developer Conference ya. Ini untuk menjelaskan apa update dari sisi desain dari Apple kepada developer. Ini penting sekali mengingat developer adalah tulang punggung bagi ekosistem yang ada di Apple sendiri atau di ekosistem lain, misalnya di Google Play Store dan seterusnya. Oke. Kemudian saya lanjutkan ke tugas ya. Tugasnya adalah minggu depan, di minggu ke 11 ya. Di minggu ke-11 saya minta teman-teman untuk menginstall Wireframe Sketcher dan Adobe XD. Saya ulangi lagi, minggu depan teman-teman silahkan menginstall di laptopnya masing-masing, yaitu Wireframe Sketcher dan Adobe XD. Bisa cari di internet. Bentar ya. Ini salah satu apa duanya, Pak, yang diinstal? Sebentar. Oke, gimana tadi pertanyaannya, bisa diulang? Ini untuk instalnya dua-duanya atau salah satu? Dua-duanya. Jadi minggu depan kita langsung ke prakteknya ya. Jadi apakah harus Adobe XD? Enggak. Kalau misalnya enggak Adobe XD-nya nggak bisa, ya bisa yang lain, ya bisa Figma misalnya, atau bisa InVision Studio, bisa. Jadi karena minggu depan langsung praktek, usahakan kalian menggunakan satu handphone untuk Zoom untuk kelas ini, satu laptop untuk praktek. Jadi jangan dicampur. Kalau dicampur nanti kalian bingung. Saya tunjukkan begini, terus kalian harus minimize, harus praktek, terus harus buka lagi, ribet nanti. Ya, jadi satu untuk Zoom di handphone mungkin, yang satunya bisa di laptop buat praktek. Wireframe Sketcher-nya free. Ini ada free trial untuk 14 hari. Yang kita buat latihan aja ya, kita pakai yang trial. Kemudian minggu depan saya minta dibentuk kelompok ya, yang berisikan 4 orang, satu kelompok maksimal 4 orang, ya, minimal 2 orang, jadi nggak bisa sendiri, maksimal 4 orang, minimal 2 orang, yang nanti akan bekerja terus sampai UAS. Jadi 4 orang ini apa tugasnya? 4 orang ini nanti saya pecah menjadi 2 tim, 2 orang menjadi UX designer, 2 orang menjadi UI designer. Kelompoknya siapa saja silahkan kalian memilih sendiri gitu ya, memilih jodohnya sendiri. Saya membebaskan untuk siapa berkelompok dengan siapa, terserah, bebas gitu. Dikelompokkan, dibagi ya,
Setelah berkelompok dibagi, oh kamu jadi UI designer karena senang gambar, lebih senang ke visual. Ke UI designer, kemudian yang UX designer tugasnya adalah meneliti, melihat, mengamati, menyimpulkan, gitu ya. Itu tugasnya UX designer. Intinya yang lebih apa ya, yang lebih orangnya yang lebih penasaran gitu. Kemampuan untuk mengeksplor, untuk melihat sesuatu yang baru itu ada di UX designer. Jadi si UX designer nanti, satu tim nanti saya berikan satu case, kemudian si UX designer silahkan mengamati, kemudian menyimpulkan, sampai membuat sketcher tadi ya, dipakai wireframe sketcher, kemudian dari hasil wireframe sketchernya ini silahkan diserahkan ke user interface designer, tim UI designer, untuk digambar sampai jadi ke mockup atau ke prototyping. Jadi hasil kerjanya itu bersambung, ya, berkesinambungan antara UX dan UI. Jadi si UX-nya nggak boleh salah dalam menginterpretasikan atau menerjemahkan kebutuhan usernya. User interface designer-nya nggak boleh salah menerjemahkan kebutuhan UX designer-nya. Jadi semua harus berkolaborasi. Sampai di sini ada yang tanya? Pak, maaf Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Itu kelompoknya itu maksimal berapa orang, Pak? Maksimal 4 orang. Ini ya, saya tulis ya. Oh, Buat baik, Pak. kelompok, ya. Terima kasih. Oke. Ini yang komputernya nggak Windows 10 atau misalnya pakai Linux atau pakai macOS atau pakai yang lain ya, nanti bisa pakai Figma atau pakai InVision Studio, itu bisa. Figma itu ada yang berbasis web, ya nggak perlu install, ada yang bisa bisa diinstal. Itu ada 2 versi Figma. InVision juga begitu, ada yang online, ada yang download gitu. Cuman Adobe XD aja yang harus download. Dan dia harus Windows 10 kalau Adobe XD. Kalau Windows harus Windows 10. Oke, ada pertanyaan? Bisa ya, cari teman sendiri, partner untuk kelompok? Bisa, Pak. Bisa. Jadi nanti cari kelompoknya yang imbang gitu. Misalnya satu kelompok jangan semua orang hobinya gambar desain gitu, jangan. Harus cari 2 orang yang jago mikir, karena nanti ada case khusus. Misalnya saya kasih challenge ya, kasih project atau case-nya itu gimana mengembangkan sebuah aplikasi untuk difabel misalnya, atau untuk anak-anak, atau untuk manula dengan persona yang sudah saya tetapkan. Misalnya seperti itu ya. Itu tugasnya tim UX untuk mikir dulu, oh kira-kira saya harus begini, saya harus begini-begini. Nanti akan ada tahapan ya, nanti saya berikan beberapa framework atau cara membuat sebuah penelitian UX ya. Nanti ada beberapa tools, ada beberapa cara yang bisa dipakai. Jadi tidak hanya model interview saja, tapi nanti ada yang memakai rumus dan perhitungan matematis, sehingga menghasilkan satu kesimpulan. Kesimpulan itu yang harus diterjemahkan ke dalam sebuah interface. Begitu ya, teman-teman, kurang lebih. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, mungkin cukup sekian ya kuliah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.